Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk memulai hari dengan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang berasal dari Argentina. Pujian dengan judul asli La Paz del Señor, diciptakan oleh Andres Ruth dari Argentina. Kita akan menyanyikannya seturut dengan terjemahan yang ada di dalam buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 243, Sejahtera Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan perenungan hikmat pagi pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami bisa bangun tidur dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau memuji-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami, lindungilah kami dan dampingi kami ya Tuhan, supaya kami hari demi hari bisa menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi lebih baik. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini berjudul Pengharapan Pasti. Nats terambil dari Ibrani 6 ayat 19 yang berbunyi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Syukur kepada Allah. Harapan. Mendengar kata ini saja sudah menimbulkan pengharapan dalam hati kita. Apalagi jika kita benar-benar mengharapkannya. Hal yang sama dialami oleh Viktor Frankl, seorang psikolog Yahudi yang dikatakan sebagai sosok yang langka. Mengapa ia dikatakan sebagai sosok yang langka? Karena pada saat orang-orang yang bersama-sama dengan dia ditahan oleh Nazi, di penjara yang kejam dan tidak manusiawi, satu persatu berguguran, Viktor berhasil bertahan hidup. Apa yang membuat Viktor bertahan hidup? Jawabnya adalah harapan. Neurologis dan psikiatris yang berdarah Yahudi ini bertahan hidup karena percaya bahwa pemahaman dari arti kehidupan memampukannya melewati penderitaan di luar batas. Mereka yang tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi dan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan penderitaan yang sedang mereka hadapi dengan iman mereka, atau yang tidak dapat menemukan arti penderitaan di dalam cara pandang mereka, akan menjadi putus asa, kehilangan harapan, lalu menyerah dan mati. Sebaliknya, mereka yang menemukan arti dari iman mereka dan kemudian menemukan pengharapan di masa yang akan datang, yang melampaui penderitaan mereka sekarang, akan dapat menerima dan bertahan terhadap keberadaan mereka yang sedang dalam penderitaan tersebut. Orang-orang seperti ini yang kemudian akan dapat bertahan hidup. Alkitab menyatakan bahwa pengharapan itu ibarat sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tanpa sauh yang kuat, sebuah kapal tidak akan mungkin dapat berlayar. Kapal yang terombang-ambing oleh gelombang lautan sebelum akhirnya akan karam diterjang badai. Sebagai orang percaya, Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Dialah yang menjadi tujuan dari pengharapan itu. Dialah tempat terpancangnya sauh dari harapan orang-orang percaya. Bagaimana dengan kita? Setiap orang memiliki pengalaman penderitaan dengan berbagai derajat masing-masing. Namun ingatlah bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib memastikan kita untuk memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia. Pengharapan untuk hidup kekal yang sudah disediakan bagi kita kelak ketika kita berjumpa dengan Dia, di mana di sana tidak ada lagi air mata dan ratap tangis. Marilah mulai hari ini kita hidup dengan mengarahkan harapan yang pasti hanya kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dialah Sang Sumber pengharapan sejati. Jangan pernah meninggalkan pengharapan kita di dalam Kristus. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu harus selalu memiliki pengharapan kepada Kristus. Karena hanya dengan berpengharapan kepada Kristus, kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami. Hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang penuh perjuangan. Mampukan kami untuk selalu ingat bahwa Kristuslah sumber pengharapan kami. Sehingga kami dapat melewati, menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, sampai pada akhirnya ketika kami Kau panggil pulang. Terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hidup di dalam pengharapan kepada Kristus. Tuhan memberkati.